warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahma Ardana dari kelas Farmasi 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mikroskop dan iluminasi kohler. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Pertama-tama, di sini terdapat bagian alat tambahan tabung kamera yang berfungsi untuk menghubungkan kamera dengan mikroskop. Lalu ada lensa okuler yang berfungsi sebagai tempat untuk mengamati preparat atau objek yang berada pada mikroskop. Lalu terdapat juga bagian kepala yang berfungsi sebagai tempat melekatnya alat tambahan tabung kamera, lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Lalu di sini juga terdapat revolver, yaitu tempat melekatnya lensa objektif yang berfungsi untuk mengganti perbesaran dari lensa objektif yang ada, seperti perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, 100 kali, dan seterusnya. Lalu terdapat juga meja mekanik yang berfungsi untuk menahan preparat atau slide agar tetap berada pada tempatnya dan menahannya dengan bantuan penjepit pegas. Lalu ada meja mikroskop. Di sini adalah tempat untuk menempatkan preparat atau slide. Lalu terdapat juga bagian lengan dari mikroskop yang berfungsi untuk menyambungkan atau menghubungkan bagian kepala mikroskop dan alas mikroskop. Lalu selanjutnya terdapat kondensor yang berfungsi sebagai alat untuk menggembungkan cahaya melalui spesimen yang berada tepat di atasnya pada preparat yang berada tepat di atasnya dan diletakkan di meja mikroskop tersebut. Lalu ada diafragma yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke kondensor sehingga dapat melangsung lanjut pada slide atau preparat yang ada di atasnya juga. Lalu ada makrometer dan mikrometer. Bagian ini berfungsi untuk mengatur pemfokusan dari lensa objektif. Untuk makrometer sendiri berfungsi untuk memfokuskan lensa objektif secara cepat dan pergerakannya juga kasar. Lalu ada mikrometer yang berfungsi untuk memfokuskan lensa objektif secara pelan. Dan selanjutnya ada knop pengatur meja mekanik yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dari slide atau preparat yang berada di meja mikroskop tersebut. Dan ada juga sumber pencahayaan yang berfungsi untuk menghasilkan cahaya dan arahnya lurus ke atas menuju diafragma, kondensor, serta preparat yang ada di atas meja mikroskop. Lalu terdapat juga knop intensitas cahaya yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya dan dari sumber pencahayaan yang berada di bawah ini. Lalu ada juga alas. Yang terakhir yaitu bagian alas dan fungsinya adalah untuk menopang keseluruhan dari bagian mikroskop tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai iluminasi kohler. Iluminasi kohler merupakan metode pencahayaan spesimen untuk merefleksikan cahaya pada mikroskop. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk menyamaratakan pencahayaan pada sampel, sehingga gambar yang didapatkan fokus dan memperoleh pencahayaan yang maksimal. Sebelumnya untuk langkah pertama, kita harus memfokuskan terlebih dahulu lensa objektifnya sebelum masuk ke langkah pertama iluminasi kohler. Dengan begitu kita mengaturnya dengan makrometer dan mikrometer sehingga didapatkan fokus yang baik. Lalu setelah itu kita dapat beralih pada
Langkah pertama yaitu mengecilkan diafragma sehingga tampak bagian sisinya. Bagian sisi ini diteruskan oleh diafragma dan kondensor sehingga bentuknya biasanya adalah lingkaran atau segi enam. Bentuk ini akan terlihat jelas apabila diafragmanya telah dikecilkan dan diatur pensejajarannya tepat di sumbu Z. Lalu apabila bagian sisi dari diafragma tersebut masih buram, maka dapat disimpulkan bahwa pensejajarannya belum tepat pada sumbu Z dan harus dikecilkan kembali diafragmanya. Lalu selanjutnya yaitu melakukan pengaturan pada kondensor dari sumbu Z, sehingga pencahayaannya akan tampak tajam seperti pada gambar yang pertama ini. Lalu jika sudah tajam, gerakan kondensor untuk berada di tengah pada sumbu Z, pada sumbu X dan sumbu Y. Setelah kondensor berada tepat di tengah sumbu X dan Y, diafragma dapat diperbesar kembali dan menghasilkan pencahayaan yang akan setara ke seluruh sisi dan akan tampak terang di mata kita seperti gambar ini. Lalu setelah itu kita dapat membuka kembali diafragmanya sehingga dapatkan pada gambar keempat seperti ini. Lalu pada tahap terakhir, kita perlu mengatur intensitas cahaya pada iris sehingga gambar yang didapatkan tidak terlalu terang ataupun terlalu gelap. Dan didapatkan contoh hasil seperti ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya dari penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya juga dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.